Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبنائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan tentang Al-Wahdah yang ke-16, yakni dengan tema yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu Al-Ma'mal, yang bermakna laboratorium. Pada halaman 95 kita jumpai beberapa tadrib, beberapa latihan yang masih berkaitan dengan tema kita sebelumnya, yaitu tema yang berkaitan tentang Al-Ma'mal ini. Pada halaman tersebut, halaman 95, kita dapatkan latihan yang pertama, yakni perintahnya adalah ajib 'anil as'ilatil atiyah musta'inan bima tasma'u bainal qausayn. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan bantuan apa yang engkau dengar pada dua kurung yang ada di bawah ini. Apa maknanya? Maknanya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada latihan yang pertama ini dengan bantuan kata yang engkau dengar, yang didengar pada qausain tersebut, pada kurung yang ada di sebelahnya. Yang pertama, terdapat kata yang mengatakan ad-dawrus tsalits. Kata yang mengatakan ad-dawrus tsalits yang bermakna lantai 3. Ketika ada pertanyaan mengatakan ainal ma'mal, maka jawabannya di sini kita gunakan adalah ad-dawrus tsalits, sehingga kita katakan al-ma'malu fid dawris tsalits. Maka penekanan kita adalah pada ad-dawrus tsalits, karena inilah yang berposisi sebagai jawaban pada pertanyaan yang mengatakan ainal ma'mal tersebut. Demikian contoh yang kita ikuti untuk membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pada nomor yang kedua, kita dapatkan ada kata yang ada di dalam kurung yang mengatakan al-fina'u, yang bermakna halaman. Latihan yang ketiga pada pada nomor yang ketiga, yaitu kita jumpai kata yang mengatakan ad-dawrul awwal, lantai pertama. Nomor yang keempat kita jumpai al-haqibah. Yang kelima an-nadi. Yang keenam al-masjidu. Maka anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum diperintahkan pada latihan yang pertama ini untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tema, dan pertanyaan ini diawali oleh kata aina. Aina menunjukkan tempat. Aina adalah suatu istifham, di mana istifham ini ketika dilontarkan maka ia berkaitan dengan tempat atau lokasi. Maka jawabannya adalah menggunakan tempat, lokasi yang ada pada kurung, dalam kurung yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga ketika ada pertanyaan yang misal mengatakan ainal maqsad, maka kita jawab al-maqsafu fil fina, ainal fasal, dan seterusnya menggunakan jawaban yang ada dalam kurung
tersebut. Kita lanjut dengan latihan yang kedua. Latihan yang kedua, perintahnya adalah istabdil kama fil mithalain. Ubahlah sebagaimana dua contoh di bawah ini. Contoh yang pertama dan yang kedua ini merupakan acuan kita untuk latihan yang kedua pada halaman 95 ini. Kita dapatkan yang pertama, kita perhatikan ada kalimat yang mengatakan al-ma'malu fil fina. Al-ma'malu fil fina. Laboratorium itu ada di halaman. Kemudian kata yang mengatakan al-ma'malu fil fina ini kita ganti dengan kata al-maqsaf. Sehingga al-fina, al-ma'malu fil fina, kata yang mengatakan al-ma'mal ini kita ubah dengan al-maqsaf, maka menjadi al-maqsafu fil fina. Maka yang diubah di sini yang pertama adalah kata al-ma'mal diubah menjadi kata al-maqsaf. Sebagaimana contoh di atas. Begitu seterusnya, ketika ada di dalam kurung tersebut kata, maka kita ubah menggunakan kata yang ada di dalam kurung tersebut. Namun pertanyaannya, apakah yang diubah hanya kata al-ma'mal ini saja? Jelas tidak. Yang diubah di situ tidak hanya kata ma'mal pada kata yang mengatakan, pada kalimat yang mengatakan al-ma'malu fil fina, namun al-fina juga dapat diubah dengan kata yang sesuai. Maka kita perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada kata yang mengatakan al-hadiqah di dalam kurung tersebut. Sehingga al-hadiqah ini kita gunakan sebagai kata yang dimana kita ubah kata al-fina dengan kata al-hadiqah, sehingga kalimatnya akan menjadi al-maqsafu fil hadiqati. Al-maqsafu fil hadiqati. Maka kita perhatikan sekali lagi agar jelas dan antum bisa membuat latihan tersebut dan mengirimkan latihannya ini, tugasnya ini ke ustadznya pengampu mata pelajaran ini. Yang pertama ada kata yang mengatakan al-kalimat yang mengatakan al-ma'malu fil fina. Ada kalimat yang mengatakan al-ma'malu fil fina. Pada misal yang pertama, contoh yang pertama, terdapat kata al-maqsaf yang ada di dalam kurung. Sehingga pada kata yang di atas tadi yang kita sebutkan, yakni al-ma'malu fil fina, kata al-ma'mal ini kita ubah menjadi kata al-maqsaf, sehingga akan menjadi al-maqsafu fil fina. Hanya kata maqsaf yang kita ubah pada misal yang pertama ini. Adapun kata fina belum kita ubah. Kemudian pada misal yang kedua kita dapatkan al-hadiqah. Maka al-hadiqah ini kita gunakan sebagai kata untuk merubah al-fina di atas tadi. Sehingga kita jumpai pada misal yang kedua kalimat mengatakan al-hadiqah, kita ganti dengan al-fina, maka menjadi al-maqsafu fil hadiqah. Al-maqsafu fil hadiqah. Kantin itu terletak di al-hadiqah, di kebun. Maka abnai at-tullab, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Demikian tugas untuk antum, yakni antum membuat rangkaian kata sehingga menjadi kalimat mufidah. Yang kita gunakan adalah kata-kata yang ada di dalam kurung. Semisal pada nomor yang pertama kita jumpai di situ at-tilmidz, sehingga kita ubahlah yang ada pada contoh tadi. Yang pertama kata at-tilmidz ini kita gunakan sebagai kata pengubahnya sehingga menjadi at-tilmidzu. Misalnya fil hadiqah atau at-tilmidzu
fil fina, dan seterusnya. Maka demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap tugas antum ini dikumpulkan ke Ustadz pengampu pelajaran ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.